Yuk, bolo-bolo kabeh, di video kali ini kita akan membahas Koridorus Panda, temennya Po, si Kungfu Panda. Oke, jangan sampai ketiduran, simak sampai selesai. Cek bro. Yo bolo-bolo kabeh, kembali lagi di channel Aquascape Salatiga. Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kembali lagi bersama saya Aji Bella di segmen Basah Mas, segmen yang ngebahas tentang berbagai macam satwa dunia akuatik atau dunia aquascape. Di video kali ini kita akan bahas sejenis ikan lele ya. Ikan berkumis tapi bukan ikan lele. Kalau lele buat pecel lele ya. Ini namanya ikan Corydoras panda atau nama ilmiahnya juga Corydoras panda. Jarang loh ada ikan yang disebut di pasaran dengan nama ilmiahnya atau nama latinnya. Kenapa sih Corydoras ini disebut Corydoras panda? Ya secara singkat aja anak TK ya tahu ikan ini mirip panda ya, karena pola tubuhnya itu warnanya mirip sekali dengan panda yang ada di China sana ya. Di pasaran sendiri ikan ini disebut dengan Corydoras panda atau Cory panda gitu aja, atau ada yang juga yang punya ikan panda, ada juga yang menyebutnya panda catfish ya, sok ke Inggrisan gitu. Di pasaran ikan ini lumayan mudah untuk didapatkan karena dia itu termasuk Corydoras yang sering dijual di pasaran bersama Corydoras albino. Dia dijual seharga biasanya 3.000 sampai 7.000 ya, tergantung stok pasaran itu lagi rame atau lagi langka ikannya. Cory catfish ini kalau mau pelihara disarankan di tank minimal ukuran 45 30 cm, kurang lebih 40 literan gitu. Kemudian kalau mau ditempatkan di tank aquascape, pastikan settingannya adalah heavy planted tank tanpa karpet ya, jadi tanamannya banyak di belakang, depan biarin gundul. Kemudian butuh hardscape untuk dia tempat ngumpet. Jadi kalau dia itu malu, kadang dia itu suka ngumpet di sela-sela hardscape dan juga sela-sela tanaman. Nah yang paling penting kalau mau pelihara ikan ini awet gak cepet mati adalah pemilihan substratnya. Dia itu butuh substrat pasir yang halus ya, yang halus nggak tajam. Jadi kalau mau pakai pasir silika yang paling halus, kalau punya duit bisa pakai lablata, boleh. Ini loh penting banget ya kalau mau pelihara ikan ini awet dan gak gampang mati, karena dia itu sensitif banget di bagian barbelsnya. Barbels ini apa ya? Jadi kayak moncong ya, yang buat nyari-nyari makanan di pasir-pasir itu, dia itu sensitif banget. Ya gawe gampang, dia itu bibirnya sangat lembut ya, jadi gampang terluka kalau pakai substratnya ngawur. Misalnya pakai pasir silika yang gede, yang kasar kan, dia tuh nanti bibirnya terluka. Kalau nggak percaya bibirnya lembut, silahkan dicium ikannya. Kemudian untuk diet, dia itu termasuk omnivora ya, bahkan dia itu termasuk omnivora yang geragas. Jadi pemakan segalanya dimakan, termasuk kotoran ikan lain pun dia doyan untuk makan loh. Kemudian untuk ukuran dia itu termasuk Corydoras dengan ukuran kecil. Dia itu bisa tumbuh sampai ukuran 5 cm, tapi biasanya di tank-tank akuarium toh dia itu hanya tumbuh sampai 3 cm-an. Kemudian dia itu termasuk Corydoras dengan ukuran terkecil di pasaran di Indonesia ya. Yang saya tahu dia itu ukuran ikan Corydoras terkecil kedua setelah Corydoras pygmy. Nah, bolo-bolo ada yang menarik di sini tentang diet ikan Corydoras ini. Gosip yang berkembang liar di luar sana mengatakan
sesuai legenda bahwa ikan ini doyan makan alga, pemakan alga atau alga eater. Itu merupakan hal yang salah. Tapi tidak sepenuhnya salah kalau dikatakan ikan Corydoras ini merupakan ikan pembersih. Itu tidak sepenuhnya salah karena ikan ini juga berfungsi sebagai pembersih. Pembersih di sini artinya adalah dia itu ikut membersihkan sisa-sisa makanan ikan yang tidak dimakan ikan yang zona berenangnya ada di atas sama tengah. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan nyelip di tanaman-tanaman di bawah, ikan lain gak mau makan, dia yang habisin gitu loh, brother. Jadi jangan salah, dia itu bukan alga eater, tapi ya dia bisa jadi cleaning service yang bagus. Oke, kemudian kita bahas tentang water parameter. Dia itu bisa ditempatkan di aquascape yang sangat dingin 20 derajat Celcius, dia masih strong hidup. Tapi kalau dia itu kepanasan, dia itu cepat mati ya. Ya nggak sakit, nggak apa ya, cuma dia itu umurnya lebih pendek. Kalau ditempatkan di akuarium yang hangat sekitar 29-30 derajat itu umurnya pendek, bisa dipastikan. Kemudian untuk pH dia itu ukurannya 6-7,4 ya, cukup luas lah, enggak perlu terlalu dikhawatirkan. Kemudian hardness itu juga skalanya juga sangat luas, 1-12 derajat. Kekerasan air tidak perlu terlalu diperhatikan karena kita akan tujuannya di sini hanya untuk pelihara, bukan untuk breeding. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah Corydoras ini termasuk jenis-jenis catfish ya, jenis-jenis lele, dimana jenis-jenis lele ini adalah ikan scaleless atau ikan tak bersisik. Nah, ikan tak bersisik ini sensitif sekali dengan obat-obatan ikan tertentu. Jadi pastikan kalau teman-teman mau mengobati ikan di aquascape, dibaca dulu keterangannya, berbahaya enggak untuk ikan yang tak bersisik. Kalau tidak salah, yang berbahaya untuk ikan tak bersisik ini antara lain adalah malasid green sama formalin. Jadi hati-hati baca petunjuknya atau enggak tanya penjualnya sebelum kasih obat di tank aquascape teman-teman. Oke, kemudian adalah behavior. Tingkah laku dia itu sangat santuy, bisa digabung dengan ikan-ikan santuy lainnya. Jangan digabung sama ikan predator ya bro, jangan dicampur sama ikan-ikan yang agresif. Santuy tapi harus juga digabung dengan ikan-ikan santuy. Dia itu kan schoolingnya 6 ekor. Termasuk dia itu bottom dwellers yang paling sip schoolingnya. Jadi schooling yang paling bagus di dasaran akuarium itu dia. Dia harus dipelihara minimal 6 ekor ya, makin banyak makin bagus. Nah, bolo-bolo itu tadi pembahasan kita tentang Corydoras, ikan yang sekilas itu mirip tikus, sukanya berkeliaran kejar-kejaran kayak tikus di substrat bagian bawah. Kadang orang itu agak jijik juga dengan Corydoras. Dulu saya waktu pertama kali lihat ikannya ikan kok nggak keren banget gitu. Tapi setelah pelihara ternyata keren bro. Nah, pertanyaannya, apakah ikan ini adalah ikan yang cocok untuk kalian pelihara di tank aquascape kalian? Kalau kalian mau cari ikan yang lucu bentuknya, kemudian ikan yang schooling paling bagus di bottom, di dasar akuarium, jawabannya adalah ikan ini cocok banget untuk kalian pelihara di aquascape. Tapi kalau kalian itu tanknya adalah tank Iwagumi, kemudian Dutch style yang ada karpetannya di depan, kelihatannya kalian harus pikir-pikir ulang untuk pelihara ikan ini, karena ikan ini sering sering berujul substrat, bahasa Indonesia apa ya berujul itu ya, sering ngobrak-abrik substrat, dimana itu nanti kan nggak bagus untuk pertumbuhan carpet plant sekalian. Oh iya, satu hal lagi yang menarik dari ikan ini adalah seolah-olah matanya itu bisa berkedip ya. Jadi kayak ikan setan. Ikan yang bisa kedip itu kan hanya ikan setan ya, bukan. Jadi aslinya nggak berkedip.
cuma matanya dia itu berada di pas garis hitam, dimana bola matanya itu dia bisa gerak-gerak kayak bunglon. Jadi terkesan kayak berkedip itu kalau nggak dia amati bener-bener tenanan. Jadi jangan khawatir, ini bukan ikan setan bro. Nah itu dulu episode Bahasa Mas minggu kali ini. Bolo-bolo semua jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tambah semangat konten kreatornya dalam bikin konten. Saya Jibila pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam teleskopis dari Salatiga dan ciao, dadah.